Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal P3K untuk formasi arsiparis ahli pertama dan terampil. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk dengan soal yang pertama. Tanda pengenal berkas atau judul berkas disebut dengan A. Indeks, B. Guide, C. Klasifikasi, D. Tab. Tanda pengenal berkas atau judul berkas disebut dengan indeks. Jawaban yang tepat adalah A. Pengertian indeks ini diambil dari Perka nomor 39 tahun 2011. Soal yang berikutnya, penulisan indeks nama Sui King Lim yang tepat dengan sistem indexing order adalah A. King Lim Sui, B. King Sui Lim, C. Sui King Lim, D. Lim Sui King. Jawaban yang tepat untuk penulisan indeks pada nama Sui King Lim yang tepat jika menggunakan sistem indexing order adalah D. Lim, Sui King. Ini terkait dengan penulisan nama orang. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita masuk soal yang berikutnya. Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus disebut dengan A. Arsip dinamis, B. Arsip vital, C. Arsip aktif, D. Arsip inaktif. Ya, jawabannya arsip yang penggunaannya tinggi dan terus-menerus adalah arsip aktif. Jawaban yang tepat adalah C. Next, soal berikutnya. Tempat penyimpanan arsip aktif dinamakan dengan A. Record Center, B. Unit kearsipan, C. Depo arsip, D. Sentral arsip. Ya. Kita buka yang pertama. Pilihannya adalah Record Center. Record Center ini adalah untuk menyimpan arsip inaktif. Jadi ini bukan. Yang B, unit kearsipan. Unit kearsipan ini adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang bertugas dalam penyelenggaraan kearsipan di sebuah instansi. Untuk yang C, depo arsip, ini adalah fasilitas penyimpanan arsip yang menyediakan ruang untuk penyimpanan arsip-arsip. Ini juga bukan. Yang D adalah sentral arsip. Jawaban yang tepat adalah D. Tempat untuk menyimpan arsip aktif dinamakan central file. Soal berikutnya, arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun disebut dengan A. Arsip aktif, B. Arsip inaktif, C. Arsip dinamis, D. Arsip statis. Kita tahu soal sebelumnya membahas tentang arsip yang penggunaannya tinggi. Ini disebut dengan arsip aktif, ya. Sedangkan yang ditanyakan di soal ini arsip yang penggunaannya sudah menurun. Ini jawabannya adalah B. Arsip inaktif.
penggunaannya sudah menurun. Jikalau arsip dinamis, ini arsip yang langsung di dalam kegiatan pencipta dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang D, arsip statis. Ini arsip yang berisi tentang sejarah dan telah habis masa retensinya. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah B, ya, arsip inaktif. Soal yang berikutnya, jadwal retensi arsip merupakan daftar yang berisi A. Jenis dan retensi arsip serta nasib arsip, B. Jenis arsip, C. Waktu penyimpanan arsip, D. Nasib akhir arsip. Jadwal retensi arsip atau yang dikenal dengan JRA merupakan daftar yang berisi tentang, ini kita buka option yang A, jenis dan retensi serta nasib arsip. Ini jawabannya kurang. Ini tidak tepat karena ada nasib arsip. Jadi yang A bukan. Untuk yang B, jenis arsip, ini sudah benar, tapi ada yang lain, ya. Nasib akhir arsip, nah ini juga bukan. Jadi yang tepat jawaban di sini yang diminta, jadwal retensi arsip ini merupakan daftar yang berisi tentang waktu penyimpanan arsip. Jawaban yang tepat adalah C. Ini jadwal retensi, jadwal penyimpanan arsip ini terdiri dari retensi, kemudian jenis arsip, dan keterangan. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, tujuan dibuatnya jadwal retensi adalah A. Meningkatkan efisiensi, B. Untuk mengurangi biaya pengelolaan arsip, C. Menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban organisasi, D. Memenuhi kebutuhan organisasi pencipta dan sebagai persyarat hukum. Tujuan dibuatnya atau disusunnya jadwal retensi arsip, jawaban yang tepat adalah D, ya. Ini berdasarkan perundang-undangan tentang kearsipan, yaitu sebagai syarat hukum dan untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau instansi pencipta arsip. Yang A ini masih kurang jelas, meningkatkan efisiensi arsip. Yang B, mengurangi biaya pengelolaan, masih kurang tepat. Dan yang C, menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban organisasi, ini pun masih kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah sebagai persyarat hukum dan untuk memenuhi kebutuhan instansi atau organisasi pencipta arsip. Kita masuk soal yang berikutnya. Unsur jadwal retensi arsip meliputi A. Jenis arsip dan masa simpan arsip, B. Masa simpan arsip dan nasib akhir arsip, C. Masa retensi arsip, D. Jenis dan retensi arsip serta nasib arsip. Unsur jadwal retensi arsip yaitu meliputi jenis arsip dan masa simpan arsip. Jawaban yang tepat adalah A, ya. Jadwal retensi arsip harus meliputi jenis dan masa simpan arsip.
Soal yang berikutnya, prinsip penyusunan jadwal retensi arsip yang berhubungan dengan pengumpulan informasi organisasi adalah A. Prinsip pembuatan, B. Prinsip implementasi, C. Prinsip isi, D. Prinsip manajemen. Ya, jawaban yang tepat di sini prinsip yang menjadi dasar penyusunan jadwal retensi arsip yang berhubungan dengan pengumpulan informasi organisasi atau instansi, ini kata kuncinya, maka jawabannya adalah prinsip pembuatan. Ya, kata kuncinya ada di pengumpulan informasi organisasi. Prinsip pembuatan arsip. Kita masuk soal yang berikutnya. Tahapan penyusunan jadwal retensi arsip adalah A. Pengolahan data dan penyusunan arsip, B. Pembentukan tim kerja, C. Pengesahan, D. Survei atau inventarisasi arsip. Tahapan penyusunan jadwal retensi arsip adalah yang pertama dengan pembentukan tim kerja. Apa saja? Yang pertama meliputi perancangan arsip oleh tim, kemudian identifikasi tugas, pendataan arsip, rancangan retensi arsip. Itu yang menjadi tugas dari pembentukan tim kerja. Dari soal-soal tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, tanda pengenal berkas atau judul berkas disebut dengan indeks. Ini berdasarkan informasi atau keterangan dari Perka Anri nomor 39 tahun 2011. Yang kedua, penulisan indeks nama Swing King Lim yang tepat dengan sistem indexing order adalah Lim Swing King. Artinya nama yang di belakang dipindah ke depan. Soal yang ketiga, arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus-menerus digunakan adalah arsip aktif. Yang keempat, tempat penyimpanan arsip aktif dinamakan dengan central file. Sedangkan record center adalah tempat penyimpanan arsip inaktif. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang bertugas dalam penyelenggaraan kearsipan di sebuah instansi. Sedangkan depo arsip adalah tempat yang memberikan fasilitas penyimpanan arsip dan menyediakan ruang untuk penyimpanan. Yang kelima, kita simpulkan, arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun, ini disebut dengan arsip inaktif. Sedangkan arsip aktif, kita ketahui adalah arsip yang penggunaannya sangat tinggi. Arsip dinamis, ini langsung digunakan dalam penggunaan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang memiliki sejarah dan telah habis masa retensinya. Kemudian selanjutnya yang keenam, jadwal retensi arsip merupakan daftar yang berisi tentang waktu penyimpanan arsip yang meliputi retensi arsip, jenis arsip, dan keterangan arsip. Kemudian berikutnya yang ketujuh, tujuan dibuatnya jadwal retensi arsip adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau instansi pencipta dan sebagai persyaratan hukum. Tujuan dibuatnya JRA
adalah sebagai untuk memenuhi kebutuhan organisasi pencipta arsip dan sebagai persyaratan hukum. Kemudian selanjutnya, unsur jadwal retensi arsip meliputi jenis arsip dan masa simpan arsip. Kemudian selanjutnya, yang kesembilan, prinsip penyusunan jadwal retensi arsip yang berhubungan dengan pengumpulan informasi organisasi adalah prinsip pembuatan arsip. Kemudian yang ke-10, tahapan penyusunan jadwal retensi arsip adalah pembentukan tim kerja yang meliputi rancangan tim, identifikasi tugas, pendataan arsip, dan rencana atau rancangan retensi arsip. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.